Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-261, dengan judul, Apa yang mereka sebut disparitas. Langsung ke dalam alurnya, Lin Ming tuli terhadap semua suara parau dan sorak-sorai di sekitarnya. Izinkan saya 3 gerakan. Baik. Maka saya akan dengan senang hati menyambut tawaran murah hati Anda. Saya akan melihat apakah setelah 3 gerakan ini, Anda masih memiliki kesempatan untuk membuatnya sendiri. Petik 1. Pertandingan, mulai. Wasit mengumumkan kata-kata yang telah lama ditunggu-tunggu yang diharapkan penonton. Lin Ming tidak langsung bergerak begitu pertandingan dimulai. Sebaliknya, esensi sejati berwarna ungu samar membelit di tangan kanannya, dipenuhi dengan kilatan listrik dan percikan yang berderak di udara. Bahkan ada suara samar dari auman agung naga banjir. Fang Qi tersenyum, wajahnya sangat percaya diri. Dia mengulurkan tangannya dan menarik garis, dan simbol emas muncul dari udara tipis. Selama babak penyisihan grup, Fang Qi telah berhadapan dengan murid fraksi pemurni Zhou Yan, dan dapat menggunakan simbol ini untuk langsung melahap nyala api yang dilepaskan. Fang Qi memiliki banyak keyakinan bahwa selain murid langsung abnormal lainnya, tidak ada orang lain yang mampu memecahkannya. Ada dimensi mini independen mandiri di dalamnya yang dapat mentransfer dan menampung serangan. Hanya kekuatan ekstrim yang melebihi kapasitasnya yang bisa mematahkannya. Jika tidak ada serangan yang bisa membahayakan Fang Qi. Alasan Fang Qi dengan ceroboh mengatakan dia akan mengizinkan Lin Ming 3 gerakan adalah karena dia mengandalkan larik simbol kecil ini. Jika arai simbol kecil ini mampu memblokir ketiga gerakan Lin Ming, apakah dia masih memiliki wajah untuk terus bertarung? Fang Qi sangat menantikan saat itu, dan dia akan benar-benar menikmati ekspresi wajah Lin Ming. Itu akan seperti ketika dia memberitahu Jing Chanyu bahwa dia akan mengalahkannya dalam waktu 5 napas. Meskipun dia telah melawan sekuat yang dia bisa, Fang Qi masih menginjak perlawanan apapun yang dia miliki. Baginya, ini benar-benar perasaan terbaik. Pada saat ini di antara penonton, Jing Chanyu dengan gugup meremas tangannya. Dia juga mengenali susunan simbol ini, dan takut Lin Ming akan mengikuti jejaknya. Jika ini terjadi, itu akan menjadi pukulan serius bagi kepercayaan diri dan jantung seni bela dirinya. Bisakah Lin Ming membuka larik simbol Fang Qi dan mengakhiri kutukannya dalam 3 gerakan? Setidaknya, dia bisa membuat Fang Qi panik dan menghapus ekspresi jijik dari wajahnya. Memegang susunan simbol yang bersinar di tangannya, Fang Qi tertawa dan berkata, "Apa kamu belum siap? Aku menunggumu untuk bersiap." Tiba-tiba Lin Ming menyeringai jahat, dan kedua kakinya menginjak lantai. Ubin pecah di bawah kakinya, tubuhnya menjadi hanya serangkaian bayangan. Tinju kanan Lin Ming berisi tirani kekuatan guntur yang luas dan tak tergoyahkan, 5.000 filamen esensi sejati yang bergetar melonjak keluar seperti 5.000 naga banjir ganas. Udara di sekitar tinjunya yang brutal mulai melolong dan menangis saat angin itu sendiri terkoyak. Kakak. Tanah mulai bergetar saat pusaran udara mengangkat puing-puing yang hancur. Gelombang ganas dari esensi sejati membajak alur yang dalam ke lantai panggung. Sebuah pukulan ditembakkan. Tinju untuk membanjiri langit dan bumi. Menghadapi momentum yang tak terhentikan, bahkan Fang Qi merasa lemah di hati. Tetapi dia tahu bahwa baik atau buruk, dia masih seorang murid langsung. Arai transferensi spasial ini adalah salah satu teknik inti dari fraksi arai, bagaimana mungkin itu tidak menghalangi Lin Ming. Memikirkan ini, Fang Qi mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Dia melemparkan simbol lingkaran emas itu. Pada akhirnya, dia tidak terlalu yakin, dia tidak berani mencegat tinju Lin Ming dari jarak dekat. Hah, Lin Ming.
Berteriak keras dan tinju kanannya dengan keras menabrak susunan simbol emas, esensi sejati yang bergetar meletus. Kaca. Dengan suara ledakan, energi tinju yang terlihat membuka susunan simbol emas seperti kaki yang menabrak telur. Itu hancur berkeping-keping. Namun kekuatan tinju Lin Ming bahkan belum berkurang, itu terlempar ke arah Fang Qi seperti sebelumnya. Fang Qi benar-benar gagal. Bagaimana ini mungkin? Dalam kepanikan, Fang Qi dengan cepat mengeluarkan cakram arai dari cincin spasialnya. Saat dis arai ini muncul, cahaya biru cemerlang bersinar keluar. 9 lingkaran arai cahaya biru. Tirai cahaya biru solid jatuh di depan Fang Qi, menghadapi energi tinju Lin Ming. Bang! 5.000 filamen saripati sejati yang bergetar secara brutal menghantam tirai biru itu, meresap ke setiap inci strukturnya. Tirai cahaya biru berkedip sesaat, dan kemudian pecah. Meskipun kekuatan tinju Lin Ming telah sangat berkurang, bahkan setelah menghancurkan tirai cahaya biru, itu masih didorong ke depan. Fang Qi terkejut, dia menggigit lidahnya dan memaksakan esensi darah, meludahkannya ke dis arai. Dalam sekejap, tirai cahaya biru lainnya jatuh, kecuali yang ini memiliki warna merah darah samar. Energi tinju Lin Ming telah berkurang hampir setengahnya. Saat itu menabrak tirai cahaya berwarna biru merah, ada ledakan keras saat setengah tirai cahaya pecah menjadi dua, hampir tidak bisa menahan dirinya sendiri. Setelah membuat tirai tipis, wajah Fang Qi pucat, darahnya mengalir di dalam tubuhnya. Karena dia harus secara paksa menyulap esensi darah, dia hampir muntah darah. Untungnya, dia dengan paksa menelannya kembali pada saat-saat terakhir. Setelah menelan kembali darah ini, dia merasa semakin mual, dia terlihat sangat mengerikan. Alis Lin Ming terangkat, kamu berhasil memblokirnya. Seorang murid langsung benar-benar memiliki kemampuan yang luar biasa. Lalu, ada dua gerakan lagi. Petik 2. Mendengarkan kata-kata Lin Ming, wajah Fang Qi jelek seperti seseorang menamparkan ibunya di depannya. Dia sebenarnya dengan murah berjanji untuk mengizinkan 3 gerakan. Siapa yang ingin mengambil langkah dari orang aneh seperti itu? Hanya kepalan tangan yang mendorongnya untuk menggunakan 9 lingkaran arai cahaya biru, dia bahkan menggunakan 2. Karena tidak ada cukup waktu untuk menggambar yang kedua dengan benar, dia terpaksa menggunakan esensi darahnya. Penalti 3 langkah. Jika ini adalah pertempuran pribadi, maka dia mungkin bisa mengingkari janjinya. Tapi sekarang, semua murid dari seluruh 7 lembah mendalam sedang menonton. Sebagai murid langsung, tidak mungkin dia bisa melakukan ini. Melawan 3 gerakan ini, dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya dan memblokirnya. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki wajah untuk tinggal di 7 lembah mendalam lagi. Tidak masalah. Itu seharusnya menjadi serangan terkuatnya sekarang. Karena dia dipaksa menggunakan kartu trufnya, konsumsi energinya seharusnya tidak kecil. Kemungkinan besar serangan berikutnya akan jauh lebih lemah. Tidak hanya itu, tetapi karena saya harus buru-buru keluar dari penghalang pertahanan, saya memiliki kinerja yang memalukan. Jika saya bisa bersiap sebelumnya, situasi saya akan jauh lebih baik. Jika yang terburuk terjadi, maka saya hanya perlu menggunakan kartu tersembunyi saya. Fang Qi menghibur dirinya sendiri seperti ini, dan hatinya mendapatkan sedikit keberanian. Seluruh stadion lapangan bela diri ternyata sangat sunyi. Murid-murid yang keras dan kurang ajar yang telah menggunakan formasi arai untuk memperkuat suara mereka untuk mendukung Fang Qi dengan gila bahkan tidak mengucapkan suara sekarang. Mereka mengira Fang Qi akan dapat dengan mudah memblokir pukulan, mereka tidak mengharapkan hasil akhirnya seperti ini. Meskipun Fang Qi telah menahan darah yang mengalir di dadanya dan tidak kehilangan muka karena muntah darah, penonton tidak terdiri dari orang-orang idiot.
Mereka secara alami melihat bahwa Fang Qi telah makan sedikit kerugian. Sial, sial semuanya. Mengapa kita tidak bersorak? Kami harus mendukung kakak magang senior kami. Bersulang. Yah, kali ini kami harus lebih bersorak. Lin Ming itu pasti menggunakan beberapa keterampilan rahasia untuk memiliki begitu banyak kekuatan di balik pukulannya. Tidak mungkin dia bisa terus melakukan itu. Kakak Fang magang masih akan menang bahkan jika dia mengizinkan 3 gerakan. Petik 2. Iya, itu caranya. Bagaimana mungkin saudara Fang magang senior bisa kalah? Petik 2. Murid fraksi Arai ini membangkitkan kekuatan mereka, dan bersiap untuk bersorak lagi, ketika tiba-tiba suara mereka tersangkut di tenggorokan mereka. Beberapa murid telah berteriak, dan tangisan mereka yang tercekik saat mereka berhenti di tengah jalan seperti seekor ayam yang lehernya sedang dipelintir, itu adalah suara yang sangat tidak pantas dan aneh. Alasan untuk ini adalah bahwa di panggung bela diri, mereka melihat bahwa Lin Ming dengan lembut menggesek cincin spasialnya, dan dengan kilatan cahaya putih, tombak perak panjang bersinar muncul di tangannya. Tombak lembut yang mendalam berat telah keluar. Senjata. Dia juga menggunakan senjata. Petik 2. Bukankah Lin Ming seorang seniman bela diri yang menggunakan tinju? Kenapa dia punya senjata? Para murid fraksi Arai tercengang. Tidak banyak seniman bela diri di Sky Spill kontinen yang tidak menggunakan senjata. Namun itu tidak terlalu langka. Misalnya, duo Jing Chan dari Grace Venerate Nation, Jing Chanyu dan Jing Chanxi, hanya menggunakan bayangan telapak tangan dan jari mereka. Mereka secara alami berasumsi bahwa Lin Ming juga salah satu seniman bela diri tinju ini. Meskipun jarak serangannya pendek, tinju unggul dalam hal fleksibilitas, kecepatan, dan akurasi. Jika digunakan dengan baik dan didukung oleh keterampilan bela diri pertarungan tinju tingkat atas, itu tidak akan lebih buruk daripada menggunakan pedang atau pedang. Tetapi jika seorang seniman bela diri memiliki senjata, mereka pasti akan menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk mengolah senjata itu. Tinju hanya akan menjadi yang kedua. Bisakah tinju sekunder benar-benar memiliki kekuatan seperti itu? Bagaimana ini mungkin? Tidak, dia menggertak. Seorang murid fraksi Arai dengan keras kepala menolak untuk mengakui kenyataan ini. Namun, sepertinya tidak ada yang mempercayainya. Semua murid fraksi Arai memiliki wajah yang sangat jelek. Tampaknya murid langsung mereka Fang Qi benar-benar mengacaukan dirinya sendiri selama ini. Di ruang tunggu kontestan, Ouyang Xifeng menatap tombak perak panjang di tangan Lin Ming. Sudut mulut dan matanya mulai bergerak-gerak. Saat aku melawannya, aku masih tidak bisa memaksanya untuk menggunakan senjatanya. Memikirkan kembali ketika dia mengejek Lin Ming tentang apakah dia akan dipaksa untuk menggunakan pedangnya, dia hanya bisa tersenyum dengan sedih. Karena Lin Ming telah dianggap sebagai seniman bela diri dari 36 negara, semua orang meremehkannya. Di panggung bela diri, wajah Fang Qi sudah merah seperti mawar. Dia menolak untuk memikirkan mengapa seorang seniman bela diri dari 36 negara bisa menjadi orang aneh yang mengerikan. Tanpa mempedulikan status dan harga dirinya, dia terus-menerus menempatkan 5 lingkaran cahaya biru di sekitar dirinya. Karena dia telah mengeluarkan 9 lingkaran arai cahaya biru beberapa saat yang lalu, dia terpaksa mengonsumsi beberapa esensi darah. Kali ini, dia tidak akan mengulangi kesalahan yang memalukan seperti itu lagi. Dia telah menyiapkan 9 lingkaran arai cahaya biru ini sebelumnya. Fraksi arai selalu menganggap skill sekunder mereka sebagai yang paling penting. Dengan demikian, kekuatan murid fraksi mereka seringkali lebih rendah dari murid fraksi lain. Tapi dalam hal pertahanan, mereka benar-benar mengungguli yang lain. Kekuatan pertahanan dari formasi susunan secara alami melampaui baju besi harta karun. Melihat susunan perisai cahaya biru di depannya, Fang Qi sedikit berani. Kamu kuat,
Tetapi bisakah tombakmu menembus 5 formasi lariku? Tetapi setelah berpikir sebentar, Funky berpikir lebih baik aman daripada menyesal. Dia mengeluarkan bendera Arai kecil dari cincin spasialnya dan mulai menanamkan esensi sejati ke dalamnya terlebih dahulu, sehingga dia bisa langsung menggunakannya nanti jika dia perlu. Bendera Arai kecil ini adalah teknik pamungkas Funky. Meskipun kekuatan pertahanan formasi Arai ini kuat, masih ada kelemahan, dan itu butuh waktu untuk mengaktifkannya. Seseorang perlu mempersiapkan sebelumnya. Setelah menempatkan serangkaian formasi Arai, Funky telah menghabiskan banyak energi. Tapi, dia juga memiliki larik simbol khusus yang mampu melengkapi esensi sejatinya. Dalam pertempuran gesekan, Funky percaya bahwa dia memiliki keunggulan superior. Pada saat ini, Lin Ming menggunakan tombaknya. Teknik tombak dasar, langkah pertama, naga banjir pergi ke laut. Roar, deru gemuruh dan gemuruh naga banjir berdampak langsung ke langit. Di belakang Lin Ming, bayangan naga banjir ungu yang megah mulai mengembun. Setelah Lin Ming menyerap guntur ilahi naga banjir ungu, naga banjir Gustu Si telah mencapai tingkat yang sama sekali berbeda. Segera tombak ini menusuk, itu berisi keagungan naga yang tak terbatas. Ditambah dengan kekuatan guntur dan 5.000 filamen esensi sejati yang bergetar, itu benar-benar mampu menyapu semuanya. Ular listrik ungu yang melilit tebal digalvanis oleh Lin Ming. Tombak Lin Ming ini mengandung potensi besar sungai dan gunung, itu dengan kejam menembus ruang angkasa. Peng peng peng. Dalam menghadapi serangan tombak yang tak terhentikan, 3 lapisan 9 lingkaran Arai cahaya biru langsung tercabik-cabik seperti kertas. Kulit Funky benar-benar berubah, dia buru-buru melambaikan bendera Arai di tangannya. Peng! 9 lingkaran Arai cahaya biru yang keempat hancur berkeping-keping, tombak lunak mendalam yang berat maju ke depan. Tombak panjang itu berdampak keras terhadap 9 lingkaran Arai cahaya biru kelima. Bendera Arai Funky mengeluarkan semburan cahaya keemasan, dan sejumlah besar rune emas keluar dari bendera Arai, semua dicetak ke 9 lingkaran Arai cahaya biru terakhir. Bagaimana ini mungkin? Funky menyaksikan tanpa daya saat 9 lingkaran Arai cahaya biru terakhir yang diperkuat oleh bendera susunan emas masih retak. Retakan kecil ini seperti wajah iblis yang tersenyum, tumbuh sedikit demi sedikit. Episode ke-262, dengan judul 3 Gerakan untuk Mengalahkan Lawan. Langsung ke dalam alurnya. Mustahil. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia bisa menghancurkan bendera Arai cahaya emas saya. Petik 2. Funky menggertakkan giginya dan mendorong esensi sejati di dalam tubuhnya hingga batasnya. Energi intens menyebabkan pita rambutnya terlepas. Rambutnya berkibar tertiup angin, wajahnya berubah seperti monster. Namun, retakan kecil itu masih terus meluas. Simbol cahaya keemasan yang menempel di tirai biru cahaya mulai meledak satu demi satu. Peng! Akhirnya, semua rune emas runtuh. Tirai kelima cahaya biru kehilangan dukungan rune emas dan didorong ke titik puncak, di bawah pengaruh tombak lunak mendalam yang berat. Benda itu hancur berkeping-keping. Ah! Funky berteriak, dan menggunakan bendera Arai yang dia lambaikan untuk memukul tombak lunak mendalam yang berat. Bendera Arai bertabrakan dengan tombak dan gelombang kejut yang terlihat dari esensi sejati melonjak keluar. Funky merasa seolah-olah dia telah menabrak gunung yang tidak bisa diubah, kekuatan yang tak terhentikan mengikuti, mengirimnya terbang mundur. Bendera susunan adalah harta karun berkualitas tinggi, tetapi tombak adalah senjata yang secara inheren dibuat dari bergegas menuju musuh-musuhnya. Saat keduanya saling bertarung, hasilnya bisa dibayangkan. Satu-satunya penghiburan yang dimiliki Funky adalah bahwa kekuatan maju dari tombak lunak mendalam yang berat telah terhenti, dia hampir tidak berhasil memblokir serangan itu. Esensi sejati setelahnya telah mengirim Funky terbang mundur.
Setelah dia mendarat, dia bahkan dipaksa mundur beberapa langkah untuk menenangkan tubuhnya. Tetapi saat ini, dia tidak memiliki kemewahan untuk tidak kehilangan muka, itu sudah cukup bahwa dia bisa menerima gerakan ini. Melihat bendera Arai di tangannya, sepertiga dari rune emas telah pecah berkeping-keping. Fangqi merasakan sakit hati yang pahit. Bendera susunan ini disebut bendera Arai cahaya emas, dan merupakan senjata harta karun sihir tingkat tinggi. Tidak hanya itu, tetapi itu adalah yang teratas dari jenisnya. Fungsi terbesarnya adalah menyimpan rune emas ini. Dia telah menggambar rune emas ini dengan hati-hati sebelum pertandingan. Mereka mampu meningkatkan kekuatan formasi Arai. Ini juga dimaksudkan sebagai kartu terakhir di tangannya. Dia awalnya bersiap untuk menggunakannya melawan murid langsung yang tidak normal seperti Ouyang Ming atau Jiang Baoyun. Tentu saja, Fangqi tidak percaya bahwa dia bisa menang melawan monster seperti mereka, tetapi dia tidak ingin kalah terlalu buruk. Bagaimanapun, mereka semua adalah murid langsung. Jika perbedaan di antara mereka terlalu besar, dia tidak akan kehilangan seluruh wajahnya. Tapi sekarang untuk melawan Lin Ming, dia telah menggunakan sepertiga dari rune emas. Ini menyebabkan Fangqi merasakan kesedihan tanpa harapan yang melampaui tangisan. Jika Fangqi merasa kehilangan tanpa air mata, maka beberapa kata berikut oleh Lin Ming membuatnya mual sampai muntah. Lin Ming berkata, masih ada langkah terakhir. Fangqi sangat ingin menamparkan pipi dirinya sendiri. Mulut sialannya terlalu murah, dia benar-benar mengatakan bahwa dia akan mengizinkannya 3 gerakan. Dan sekarang, Fangqi tidak bisa mundur. Jika dia tidak bisa melakukan 3 gerakan ini dan malah mengaku kalah, dia akan kehilangan muka yang dia tinggalkan. Tapi jika dia tidak mengaku kalah dan tanda emas dari bendera Arai cahaya emas hilang dengan sia-sia, maka dia akan tetap kalah. Bagaimana bisa ada monster seperti itu di 36 negara? Apa orang ini benar-benar manusia? Di ruang tunggu kontestan, Jiang Lanjian menatap Lin Ming dengan mata lebar berbinar. Sejak Lin Ming mengeluarkan tombak lembut mendalam yang berat, dia merasa terancam. Jika Lin Ming hanya bisa menggunakan serangan jiwa, Jiang Lanjian tidak akan pernah menempatkan Lin Ming di matanya. Kekuatan pedangnya mampu memotong segalanya menjadi tidak ada. Ini termasuk iblis hati, dosa karma, obsesi, dan tentu saja, ini juga termasuk serangan jiwa. Bisa dikatakan bahwa untuk pendekar pedang sejati, serangan jiwa bukanlah apa-apa. Tapi sekarang, Lin Ming benar-benar mengeluarkan tombak. Meskipun dia hanya menggunakan tombaknya sekali, tombak itu mengandung momentum tak tertandingi yang bahkan mengejutkan Jiang Lanjian. Terlepas dari apakah itu tombak atau pedang, mereka semua memiliki jiwa mereka sendiri. Seorang seniman bela diri biasanya hanya dapat menggunakan tubuh fisik senjatanya. Tapi seorang master sejati dan sejati akan dapat menggabungkan jiwa senjatanya ke dalam serangan mereka. Ketika Lin Ming menyerang beberapa saat yang lalu, tombaknya mengandung potensi pegunungan dan sungai, dan bahkan prestise dan kemegahan seekor naga. Kekuatan tombak telah mematahkan 5 lingkaran cahaya biru Arai, dan telah memaksa Fangqi ke dalam keadaan kritis. Terutama prestise naga yang terkandung di dalam tombak itu sudah memadat hingga mewujudkan teriakan naga. Ini cukup untuk membuat Jiang Lanjian merasa malu dengan kekurangannya sendiri. Seperti yang mereka katakan, pedang seperti giok, pedang seperti harimau, tombak seperti naga. Lin Ming masih sangat muda, namun dia telah mencapai ranah tombak seperti naga. Ini bisa dikatakan sebagai bakat yang menentang kehendak surga. Jiang Lanjian pernah mengira dia telah mencapai puncak pencapaian pedang yang tinggi. Tapi sekarang, dibandingkan dengan Lin Ming, dia jauh lebih rendah. Jiang Baoyun memperhatikan ekspresi aneh Jiang Lanjian. Dia tersenyum dan berkata, Lanjian,
Semangatmu sepertinya turun, ini tidak sepertimu. Jiang Lanjian menggelengkan kepalanya. Aku baru saja dikejutkan oleh Lin Ming. Meskipun dia kuat, itu tidak cukup untuk mengalahkan jiwaku. Petik 2. Haha, itu benar. Kita pendekar pedang tidak boleh membiarkan roh kita menyerah pada tekanan. Jiang Baoyun dengan ramah berbicara sambil menepuk bahu Jiang Lanjian. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu dan bertanya, Lanjian, apakah kamu tahu berapa umur Lin Ming? Mungkin 17 atau 18. Jiang Lanjian berspekulasi. Dia seharusnya berusia sekitar 17 atau 18 tahun, tidak mungkin dia lebih muda. Anda salah menebak. Lin Ming baru berusia 16 tahun sekarang. Tidak hanya itu, tapi dia baru saja mencapai 16 tahun beberapa hari yang lalu. Petik 2. Apa? Jiang Lanjian yang biasanya tenang kehilangan semua ketenangannya dan berdiri tegak. Baru berusia 16 tahun. Apakah kamu yakin? Petik 2. Aku bisa memastikan dengan sesepuh fraksi pedang. Mereka sudah mulai bergerak secara rahasia kemarin. Mereka ingin menarik Lin Ming ke dalam fraksi pedang. Namun, itu baru kemarin. Sekarang dengan pertunjukan hari ini, saya tidak berpikir bahkan Sovereign akan bisa duduk diam. Jiang Baoyun adalah murid langsung, jadi dia secara alami memahami masalah faksi. Jiang Lanjian terkejut, ini bukan masalah sepele. Mengesampingkan kultivasi Bone Forging puncak Lin Ming, yang merupakan sesuatu yang bisa dia terima jika Lin Ming memiliki bakat kelas 6. Apa yang dia pikir paling tak terbayangkan adalah bahwa Lin Ming dicapai dalam pemahaman serangan jiwa, tetapi juga sangat terampil dalam kekuatan tombak. Tak satu pun dari ini bisa dipelajari dalam waktu singkat, namun, dia adalah seorang anak laki-laki yang baru berusia 16 tahun. Dia telah berlatih seni bela diri hanya selama 4 tahun, benar-benar berlatih metode kultivasi, memahami serangan jiwa secara menyeluruh, dan merupakan seorang ahli tombak. Apakah dia memiliki teknik avatar atau sesuatu? Dan yang paling menakutkan adalah Lin Ming memiliki kompatibilitas fusi energi asal guntur setidaknya dari kelas 6. Ini benar-benar membuat orang tidak percaya bahwa bakat seperti ini bisa ada di dunia. Jiang Baoyun menepuk punggung Jiang Lanjian, baiklah, jangan menyerah. Di panggung bela diri, Fang Qi telah menempatkan 5 lagi arai 9 lingkaran cahaya biru. Bukannya dia tidak ingin meletakkan lebih banyak, hanya saja 5 formasi arai adalah batas yang bisa dia kendalikan. Tidak hanya itu, tetapi esensi sejatinya terbatas, dan dia harus meninggalkan cukup esensi sejati untuk mengendalikan bendera arai cahaya emas. Fang Qi mengejek Lin Ming dan berkata dia akan mengizinkannya 3 gerakan ini untuk membiarkan Lin Ming mengumpulkan kekuatannya. Tapi sekarang keadaan telah berubah dan Lin Ming lah yang memberi waktu kepada Fang Qi untuk memberikan pembelaannya. Saya masih memiliki 2/3 dari rune emas saya yang tersisa. Jika saya menggunakan semuanya sekaligus, saya akan bisa memblokir serangan terakhirnya. Selama saya bisa memblokirnya, saya hanya harus mengaku kalah setelahnya. Meskipun saya akan kalah, saya masih bisa mempertahankan bagian terakhir dari wajah saya. Petik 1. Fang Qi sudah memutuskan untuk memblokir serangan Lin Ming dengan segala cara, terlepas dari apa yang harus dia gunakan. Bendera arai cahaya emas sudah sebagian digunakan, dan tidak ada gunanya hanya memiliki beberapa tanda emas yang tersisa. Lebih baik menggunakan semuanya sekaligus. Menurut pendapat Fang Qi, jika 1/3 dari rune emas mampu memblokir langkah kedua Lin Ming, 2/3 dari rune emas pasti mampu memblokir langkah ketiga Lin Ming. Lin Ming menggenggam tombak lembut mendalam berat secara horizontal. Lengannya menyentuh pangkalan, inilah sikap jembatan besi memblokir sungai. Dengan serangan ini, dia tidak akan menahan tangannya. Zizi. Busur petir setebal lengan yang melingkari tombak lunak mendalam yang berat.
Mata Lin Ming bersinar dengan cahaya ungu, ini adalah warna guntur Dewa Naga Banjir Ungu. Dalam 2 serangan sebelumnya, Lin Ming telah mengumpulkan semua momentumnya. Sekarang, Lin Ming seperti tombak yang siap menyerang kapan saja. Semua udara di sekitarnya mulai bersenandung saat energi meluncur dari tubuhnya. Puf puf puf. Fang Qi mendengar lapisan pertama dari 9 lingkaran arai cahaya biru bergetar. Ini karena aura berbahaya yang dipancarkan Lin Ming, itu cukup untuk menembus tirai biru cahaya dan menciptakan suara. Wajah Fang Qi terkuras dari semua darah. Ini hanya momentum yang dilepaskan Lin Ming, namun sudah memiliki kekuatan ini. Betapa menakutkannya serangan frontal. Dia menggunakan sepertiga rune emas sebelumnya dan menempelkannya ke lapisan terakhir 9 lingkaran cahaya biru. Fang Qi lalu menghela napas dengan tenang. Aku tidak percaya tombakmu akan mampu menghancurkan 2/3 terakhir dari rune emas bendera arai cahaya emasku. Begitu momentum Lin Ming mencapai puncak, pada saat itu pupil matanya melebar. Raja Wali Emas menghancurkan kekosongan meletus. Tombak lunak, mendalam yang berat melesat ke depan seperti meteor yang melaju kencang dengan kilat. Kekuatan tombak mengisi kekosongan, bahkan udaranya sendiri menyala. Kekuatan jiwa Lin Ming menyentuh jauh di dalam dirinya. Benih dewa sesat di dalam hatinya mulai mengeluarkan teriakan kegembiraan yang menusuk. Kekuatan dewa sesat, buka. Bang. Setelah esensi sejati yang sangat terkompresi diledakkan dari benih dewa sesat, bayangan naga banjir sekali lagi terwujud di belakang Lin Ming, tetapi kali ini, itu bahkan lebih hidup daripada yang terakhir. Bahkan sisik ungu naga itu terlihat jelas. Seekor naga resonan menabrak langit, membasuh semua awan. Tombak ilahi seperti naga. Engah. 9 lingkaran arai cahaya biru pertama hancur bahkan sebelum titik tombak menyentuhnya. Itu hancur oleh momentum yang sangat kuat yang dilepaskan dari tombak. 9 lingkaran arai cahaya biru baru saja menelusuri ujung tombak ketika itu segera dihancurkan. Dibandingkan dengan lapisan pertama, itu bahkan lebih hancur. Tombak itu berisi intisari sejati yang bergetar dan guntur dewa naga banjir ungu. Untuk tombak ini, formasi susunan pertahanan ini tidak berbeda dari kertas. Puf puf. 9 lingkaran arai cahaya biru mulai meledak satu demi satu. Fang Qi tidak memiliki jalan lain, dia segera menempelkan semua rune emas ke 9 lingkaran arai cahaya biru terakhir. Seluruh formasi arai telah berubah sepenuhnya menjadi emas cerah. Bang! Tombak lembut mendalam yang berat menembus ke depan tanpa kilatan. Tabrakan intens dari esensi sejati menciptakan gelombang kejut esensi sejati yang sangat besar yang menghempaskan semua ubin yang hancur di panggung bela diri, mengirim mereka tersebar ke segala arah. Bahkan formasi susunan pelindung yang mengelilingi panggung bela diri mulai bergetar. Kekuatan dewa sesat telah dibuka. Esensi sejati yang bergetar telah menyatu dengan kekuatan mistik dari guntur dewa naga banjir ungu. Serangan ini hampir merupakan pukulan terkuat Lin Ming. KKK. Lapisan terakhir dari 9 lingkaran cahaya biru hanya mampu menahan untuk beberapa saat. Tiba-tiba, retakan yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di tirai cahaya keemasan, menyebar seperti jaring laba-laba. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah 2/3 dari rune emasnya. Fang Qi tidak punya kesempatan untuk berpikir lagi. Cahaya tombak yang tak terhentikan telah membuka 9 lingkaran terakhir dari arai cahaya biru, sangat menghantam dada Fang Qi. Bang! Saat rune emas pecah, 9 lingkaran cahaya biru kelima dan terakhir dengan keras hancur. Tubuh Fang Qi seperti karung yang telah dilemparkan ke udara, menyemburkan darah saat dia terbang mundur. 3 gerakan untuk mengalahkan lawannya. Fang Qi menghantam lingkaran pelindung panggung bela diri, terpental ke tanah, dan jatuh pingsan. Seluruh hadirin benar-benar diam. 2 tangan kecil Jing Chanyu digenggam erat,
matanya yang besar seperti lembing saat dia menatap Lin Ming, penglihatannya dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Dia telah meminta Lin Ming untuk benar-benar menang, sehingga dia bisa mendapatkan keadilan bagi mereka semua. Dia berharap dia akan berusaha sekuat tenaga, tetapi di dalam hatinya dia tidak yakin apakah Lin Ming memiliki kekuatan untuk berhasil. Tapi sekarang, dia menang. Dan tidak hanya itu, dia menang dengan kemenangan yang luar biasa. Episode ke-263, dengan judul Jenius Jalan Tombak, langsung ke dalam alur. Lin Ming, kemenangan. Saat wasit mengumumkan hasilnya, penonton benar-benar terpesona oleh kesimpulan yang tidak bisa dipercaya ini. Fang Qi berkata dia akan mengizinkan Lin Ming 3 gerakan, dan pada akhirnya, dia dikalahkan dalam 3 gerakan. Terutama para murid fraksi RI, mereka tampak seperti terong yang terlalu matang yang telah diinjak-injak. Kulit mereka benar-benar jelek. Mereka telah mengandalkan Fang Qi untuk menginjak Lin Ming dengan jahat, dan membiarkan kodok ini dikenal sebagai seniman bela diri negara yang mereka tidak akan pernah bisa makan daging angsa. Mereka ingin Fang Qi menunjukkan kepada mereka apa sebenarnya perbedaan itu. Mereka tidak pernah membayangkan hasil ini, mereka hampir tidak bisa menerimanya. Fang Qi telah dikalahkan sepenuhnya. Jika itu mereka pasti akan berada dalam posisi yang lebih buruk. Saat Lin Ming tiba di area tunggu kontestan, dia melihat seorang gadis berpakaian kuning menunggunya di sana. Gadis ini adalah Jing Chanyu. Terima kasih. Jing Chanyu berkata dengan nada berbisik. Fang Qi adalah seseorang yang cepat atau lambat harus saya kalahkan. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Petik 2. Aku tahu. Jing Chanyu terdiam sesaat, tidak tahu topik pembicaraan yang akan diangkat. Ketika Lin Ming melepaskan naungan naga banjir di belakangnya, dan menembus penghalang pertahanan Fang Qi dengan satu tusukan tombak, itu meninggalkan kesan yang dalam padanya. Dia hanya seperti dewa perang yang tampan, tak tertandingi, menghancurkan semua penghalang. Tak terbendung. Pada saat ini, Jiang Lanjian berjalan. Dia dan Lin Ming hampir tidak mengenal satu sama lain. Lin Ming, kakak magang senior Jiang. Lin Ming menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Lin Ming memiliki kesan yang baik tentang Jiang Lanjian. Jiang Lanjian adalah seorang pendekar pedang yang mengejar jalur pedang dengan segenap hati dan jiwanya. Dengan orang seperti itu, tidak perlu dilindungi atau dilindungi. Dalam banyak kasus, seseorang dapat menentukan karakter dasar seseorang dari metode kultivasi yang mereka praktikkan. 7 lembah mendalam berisi kebaikan dan kejahatan, tetapi tidak ada orang baik dan benar yang akan menumbuhkan warisan gelap dan jahat dari fraksi Akasia. Tetapi murid-murid dari fraksi pedang dan fraksi sitar sebagian besar adalah orang-orang yang teliti dan berbudi luhur, mereka bisa dianggap orang baik. Setidaknya, mereka bukan tipe yang akan menusukmu dari belakang. Bahkan jika mereka haus darah Anda, mereka akan jujur. Jika tidak, jika hati mereka tidak benar, maka hati pedang atau hati sitar mereka tidak akan pernah mencapai tahap kesempurnaan. Lin Ming, kamu baru berusia 16 tahun. Meskipun dia baru saja mendengar berita ini dari mulut Jiang Baoyun sendiri, Jiang Lanjian harus mengkonfirmasinya secara pribadi. Informasi baru ini terlalu mengejutkan. Mendengar pertanyaan ini dan melihat Lin Ming tidak menjawab, Jing Chanyu tiba-tiba terkejut. Dia baru saja mencapai usia 16 tahun. Dia tanpa sadar menutupi mulut kecilnya dengan tangannya yang lembut, matanya yang besar berkedip saat dia menatap dengan tidak percaya pada Lin Ming. Lin Ming tidak ragu-ragu, dia langsung mengangguk untuk mengakui klaim tersebut. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia sembunyikan. Selama 7 lembah mendalam ingin memeriksanya, mereka dapat menyelidiki semua generasi keluarganya dengan mudah. Meskipun usianya agak terlalu mencurigakan, Lin Ming tidak khawatir.
Semakin luar biasa bakat seseorang, semakin berharga mereka bagi 7 lembah mendalam, dan semakin banyak sumber daya yang bisa mereka peroleh. Melihat pandangan yang lebih luas, bahkan jika dia mengekspos terlalu banyak kekuatannya dan beberapa orang mulai memiliki niat gelap terhadapnya, dia masih bisa berdiri di belakang Divine Phoenix Island. Jika dia melakukannya, orang-orang yang memendam niat jahat ini tidak bisa berbuat apa-apa. Lin Ming percaya bahwa Mu Qianyu mungkin belum tentu peduli padanya, tetapi dia percaya bahwa dia akan membantunya jika dia berada dalam masa sulit. Melihat Lin Ming mengangguk sebagai penegasan, Jing Chanyu tersentak. Dia sudah dianggap muda dalam semua seniman bela diri yang memasuki pertemuan bela diri fraksi total. Tapi dia masih 2 bulan dari mencapai usia 18 tahun. Dia berpikir bahwa Lin Ming mirip dengannya, paling lama beberapa bulan atau setengah tahun lebih muda, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia sebenarnya hanya akan berusia 16 tahun. Seorang anak laki-laki berusia 16 tahun telah berpartisipasi dalam pertemuan bela diri fraksi total, dan juga mengalahkan murid langsung Fangqi dalam 3 gerakan. Hasil mengerikan macam apa itu? Bahkan jika itu adalah murid langsung dari 7 lembah mendalam seperti Jiang Baoyun atau Ouyang Ming, mereka masih tidak akan memiliki kekuatan seperti itu pada usia 16 tahun. Jing Chanyu berpikir semakin dia tahu tentang Lin Ming, semakin dia tidak memahaminya. Lin Ming seperti gunung es besar, seseorang hanya bisa melihat ujungnya dari langit. Anda hanya akan melihat sebagian kecil dari dirinya, tanpa menyadari kemampuan yang benar-benar menakutkan yang ada di bawahnya. Jiang Lanjian menarik napas dalam-dalam, lalu dengan sungguh-sungguh dan serius menatap Lin Ming. Dia ingat saat dia menilai Lin Ming di Desert Flower Hall, mengatakan bahwa jika dia dan Lin Ming berada pada level yang sama, maka tidak mungkin Lin Ming bisa menjadi tandingannya. Dia tidak pernah membayangkan itu hanya dengan puncak Bon menempa budidaya, Lin Ming sudah cukup kuat untuk mengancamnya. Tapi yang paling penting, Lin Ming masih terlalu muda. Bahkan Jiang Lanjian yang telah mencapai sukses besar pedang hati mulai merasa tidak berdaya. Berapa tahun Lin Ming berlatih tombak? Dia bahkan tidak berlatih tombak selama ini, namun tombaknya telah melampaui ilmu pedangnya sendiri. Lin Ming, saya menantikan pertandingan kami. Jiang Lanjian dengan penuh semangat berseru. Lin Ming tersenyum, kami akan segera bertarung. Jiang Lanjian berbalik dan pergi, meninggalkan Jing Chanyu yang ternganga. Jing Chanyu tidak tahu harus berkata apa saat ini. Dia jelas tahu bahwa di masa depan, Lin Ming setidaknya akan menjadi murid langsung dari 7 lembah mendalam. Jika tren pertumbuhannya berlanjut, dia akan dengan mudah mencapai tahap Xiantian, dan dia bahkan mungkin memiliki peluang yang sangat tinggi untuk membidik wilayah inti berputar. Harus diketahui bahwa hanya ada satu master inti berputar di seluruh 7 lembah mendalam. Tidak hanya itu, tetapi master ini hanya di ranah inti revolving awal. Jika Lin Ming mampu mencapai ranah inti bergulir, maka kemungkinan besar dia tidak akan menjadi master inti bergulir biasa. Dia mungkin menjadi makhluk yang paling kuat di seluruh 7 wilayah mendalam. Dia bahkan mungkin menjadi leluhur penatua dari 7 lembah mendalam. Saat Jing Chanyu memikirkan ini, detak jantungnya mulai meningkat. Apakah dia benar-benar berdiri di samping seseorang yang akan mengendalikan nasib seluruh 7 wilayah mendalam di masa depan? Meskipun Jing Chanyu tahu dia akan memiliki manfaat dan keuntungan yang tak ada habisnya jika dia berteman dengan seseorang seperti Lin Ming, dia belum pernah melakukan hal semacam ini sebelumnya dan mendekati seseorang yang tidak dikenal atas inisiatifnya sendiri. Dia tidak tahu bagaimana dia harus melanjutkan dari titik ini. Faktanya, dengan mengesampingkan kepentingan nasional, Jing Chanyu sangat ingin mengenal Lin Ming pada tingkat yang lebih pribadi dan intim. Tapi bagaimana dia harus memulai? Pada saat ini, Qin Xingxuan dan Qin Zia berjalan ke Lin Ming.
Ketika Lin Ming secara heroik mengalahkan Fang Qi di panggung bela diri, Qin Xingxuan merasakan sentakan dewasa sebelum waktunya di dalam hati mudanya. Terutama ketika Lin Ming telah memukul tombak terakhir itu dan terus-menerus menghancurkan kelima-9 revolusi arai cahaya biru, mengirim Fang Qi melonjak ke belakang dan meludahkan darah. Pada saat ini, hanya mengingat adegan itu, Qin Xingxuan merasakan merinding di lengannya dan pikirannya melonjak karena emosi. Lin Ming, apakah Anda mengonsumsi terlalu banyak energi? Qin Zia bertanya sambil mengeluarkan botol giok kecil. Ini adalah esens fusing pil, ini dapat membantu memulihkan kekuatan dan memperbaiki kondisi Anda. Qin Zia takut putaran kedua Lin Ming akan terpengaruh, jadi dia tidak ragu-ragu mengambil pil esens fusing yang harganya beberapa batu esensi sejati. Ini adalah pil restoratif dan karena itu tidak mengandung racun pil, orang bisa memakannya sesuka mereka. Lin Ming mengangguk, dia benar-benar perlu menambah cadangan energinya sendiri. Kekuatan dewa sesat telah habis, dan dia membutuhkan waktu untuk menekan esensi sejati lagi. Meskipun tingkat pemulihan kekuatan dewa sesat saat ini sangat cepat, dia juga harus bergegas secepat yang dia bisa jika dia ingin dapat sepenuhnya memanfaatkan kekuatan dewa sesat selama putaran berikutnya. Lin Ming segera meminum pilnya, duduk bersila di atas bantal, dan memasuki kondisi bela diri yang halus untuk pulih. Tiba-tiba, hanya tinggal Qin Zia, Qin Xingxuan, dan Jing Chanyu pergi. Qin Xingxuan mengungkapkan senyum sopan ke arah Jing Chanyu, dengan sopan berkata, "Nona Jing, ini adalah pertemuan pertama kita. Nama saya Qin Xingxuan, saya teman Lin Ming." Petik 2. Jing Chanyu memaksakan senyum sopan sebagai balasannya, agak malu. Dia melihat bahwa Qin Xingxuan tampaknya berusia sekitar 15 atau 16 tahun, dan kemungkinan besar adalah pacar Lin Ming. Jing Chanyu tidak ingin Qin Xingxuan salah paham, dia hanya ingin mengenal Lin Ming, tidak ada motif lain. Begitu, jadi Nona Qin. Senang bertemu denganmu. Jing Chanyu membungkuk. Meskipun dia adalah seseorang yang fokus pada kultivasi, Jing Chanyu adalah seorang gadis muda pada akhirnya, dan juga memiliki pikiran seorang gadis muda. Melihat Qin Xingxuan, dia tanpa sadar membandingkan dirinya dengannya. Jing Chanyu berpikir bahwa penampilannya tidak kurang dari Qin Xingxuan. Keduanya memiliki poin bagus yang berbeda dalam temperamen mereka. Bakatnya tidak kalah dengan Qin Xingxuan, atau setidaknya, tidak ada pemenang yang jelas di antara mereka, tapi Qin Xingxuan jauh lebih muda darinya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia ubah. Jing Chanyu menghela nafas, agak kecewa. Dia berkata, Chanyu mengucapkan selamat tinggal. Nona Jing, harap berhati-hati. Qin Xingxuan membungkuk dan menyaksikan Jing Chanyu pergi. Qin Zia tersenyum ketika dia melihat interaksi ini, menggelengkan kepalanya. Xingxuan, ayo pergi. Ini adalah ruang tunggu kontestan, tidak pantas bagi kami untuk tinggal di sini terlalu lama. Petik 2. Oke. Qin Xingxuan mengangguk. Saat dia pergi, dia tidak bisa membantu tetapi melirik Lin Ming sekali lagi. Pada saat ini, Lin Ming sudah benar-benar memasuki keadaan niat bela diri yang halus, dan tidak menyadari apapun yang terjadi di sekitarnya. Selama keadaan ini, kesadaran Lin Ming berada dalam meditasi. Kecuali ada bahaya yang akan segera terjadi, dia tidak akan merasakan apa-apa. Di aula besar 7 lembah mendalam, Mu Qinghong tersenyum saat dia menyaksikan Lin Ming bermeditasi di ruang tunggu kontestan. Ini adalah niat bela diri halus yang telah diberitahukan Qianyu padanya. Jika dia tidak diberitahu sebelumnya, maka dia benar-benar tidak akan bisa mendeteksi apapun yang tidak pada tempatnya. Dia menggunakan kekuatan guntur, dan sekarang dia bahkan menggunakan tombaknya. Bocah kecil ini masih memiliki petir ilahi naga banjir ungu di tangannya. Aku sama sekali tidak tahu apa yang bisa memaksanya untuk menggunakannya. Penilaian Qianyu terlalu bagus.
Belum lagi kompatibilitas fusi energi asal guntur bermutu tinggi Lin Ming atau keterampilan di mana ia dapat menggunakan kekuatan jiwanya, hanya momentum tombaknya yang jauh melampaui seniman bela diri manapun pada tingkat yang sama. Kekuatan tombaknya seperti gunung, kekuatan tombaknya seperti naga, sungguh sulit dipercaya bahwa seseorang yang begitu mudah dapat mencapai titik ini. Ini hanyalah persepsi yang sangat mengerikan. Jiang Baoyun itu juga tidak terlalu buruk, tetapi hasil dari ilmu pedangnya tidak bisa melampaui Lin Ming. Jiang Baoyun adalah seseorang yang mengolah jalur pedang dengan sepenuh hati, tetapi dia juga lebih tua dari Lin Ming beberapa tahun. Dalam aspek ini, perbedaan di antara mereka terlalu besar. Petik 2. Semua orang, termasuk Mu Qianyu, berpikir bahwa Lin Ming adalah seorang jenius tombak yang langka dan berbakat dan jenius kekuatan jiwa. Persepsinya sangat tinggi sampai-sampai menjadi tidak masuk akal. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa serangan kekuatan jiwa Lin Ming semuanya mengandalkan niat bela diri samsaranya. Adapun kekuatan tombaknya seperti gunung, itu karena yang ekstrim dan chaotic virtuous combat meridians yang sangat ringan, yang juga berisi kekuatan sungai dan pegunungan. Adapun tombaknya mungkin seperti naga, itu bahkan lebih sederhana. Lin Ming tidak hanya menyerap guntur ilahi naga banjir ungu, tetapi tubuhnya juga mengandung darah naga sejati. Jika dia tidak bisa mencapai kekuatan tombak seperti naga, maka mungkin tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa. Mu Qinghong melirik Si Zongtian di sampingnya. Dia melihat bahwa Si Zongtian tampak tenang, tetapi matanya bersinar terang. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Mu Qinghong menyeringai, dia kurang lebih bisa menyimpulkan pikiran Si Zongtian. 7 lembah mendalamnya tiba-tiba menghasilkan bakat mengerikan dari tingkat tertinggi, namun bakat ini tiba-tiba diawasi oleh Divine Phoenix Island-nya. Si Zongtian terombang-ambing oleh perasaan dan keinginannya sendiri terhadap sektenya, serta keuntungan dan kerugiannya. Dia tidak bisa tenang. Dia bahkan takut bahwa janji sebelumnya tidak berguna. Mu Qinghong berharap bahwa Si Zongtian akan segera mengedarkan berita ini ke leluhur penatua Seven Valleys. Seorang jenius tingkat ini sudah cukup untuk dibawa ke perhatian leluhur tetua. Tentu saja, Mu Qinghong tidak peduli dengan fosil tua yang memiliki setengah kaki di kuburan ini. Orang tua itu mungkin adalah kekuatan yang mendominasi tertinggi di 7 wilayah mendalam, tetapi di Divine Phoenix Island dia hanya seorang tetua biasa, dan tidak hanya itu, tapi yang diturunkan ke tingkat kedua. Episode ke-264, dengan judul Pedang Gelombang Darah Zhang Yanzhao. Langsung ke dalam alurnya. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa bakat Lin Ming bahkan sebanding dengan Qianyu. Jika dia ditempatkan di dalam Divine Phoenix Island, dia pasti akan menjadi talenta tingkat atas. Seorang jenius seperti ini sangat berharga untuk saya datang ke sini, bahkan akan bermanfaat bagi seorang penatua untuk secara pribadi mengunjungi sini. Petik 1. Saat Mu Qinghong memikirkan ini, dia dalam suasana hati yang sangat baik. Bahkan jika dia tidak mencapai tujuannya yang lain, hanya datang dan secara pribadi mendapatkan wawasan tentang bakat Lin Ming tidak sia-sia. Jika kekacauan di alam laut selatan tidak sampai di sini, maka mungkin setelah 100 tahun, atau bahkan 200 tahun ketika Lin Ming tumbuh, dia bisa menjadi eksistensi penting di seluruh wilayah selatan. Memikirkan situasi di wilayah Cakrawala Selatan, Mu Qinghong menjadi sangat prihatin. Kekacauan di Laut Selatan secara langsung akan mempengaruhi nasib Divine Phoenix Island. Saat pertandingan di panggung bela diri berlanjut, tidak ada tokoh penting atau terkenal yang muncul. Tentu saja, itu hanya secara relatif. Bahkan yang paling lemah pun jauh lebih kuat dari seseorang seperti Bi Tinghua. Setelah 3 pertandingan, Zhang Yanzhao naik ke atas panggung. Dia melawan murid fraksi pedang, Liu Yan. Liu Yan bukanlah orang yang lemah.
Selama pertemuan bela diri fraksi total terakhir, dia berada di peringkat 20, hasil ini tidak terlalu jauh dari Zhang Yanzhao. Sekarang semua murid 7 lembah mendalam tahu fenomena yang dikenal sebagai Lin Ming. Tidak ada dari mereka yang berani meremehkan seniman bela diri dari luar 7 lembah mendalam. Terutama Zhang Yanzhao, yang ditempatkan dalam daftar rumah judi sebagai calon juara potensial dengan tingkat kompensasi pukul 1.35. Liu Yan juga ada dalam daftar ini, dan tingkat kompensasinya mirip dengan Zhang Yanzhao. Kebanyakan orang berasumsi bahwa ini akan menjadi pertarungan jarak dekat, namun, pertandingan tidak berjalan seperti yang diharapkan kebanyakan orang. Pada awalnya, Zhang Yanzhao dan Liu Yan adalah pukulan yang seimbang untuk satu pukulan. Namun, setelah 20 langkah berlalu, Zhang Yanzhao mengeluarkan pedang harta karun sepanjang 4 kaki dari cincin spasialnya. Dengan pedang ini di tangannya, dia mengeluarkan keterampilan bela diri yang sangat kuat yang seperti gelombang darah mengerikan yang melonjak ke depan, meluap dengan niat membunuh dari sekitar. Liu Yan segera kalah setelah itu, dan bahkan terluka parah. Penonton terkejut konyol, di mana Zhang Yanzhao menyembunyikan kekuatan ini. Apa pedang itu? Itu tidak terlihat seperti harta karun biasa. Kapan 36 negara dan 16 keluarga bela diri menjadi begitu sengit? Mereka benar-benar keluar dengan 2 seniman bela diri yang kemungkinan besar bisa mencapai 10 besar. Seolah Lin Ming tidak cukup, Zhang Yanzhao yang liar tiba-tiba muncul. Pedang darah itu terlalu aneh, aku tidak bisa melihat nilainya. Sepertinya itu bukan harta karun tingkat tinggi manusia biasa. Petik 2. Mungkin itu harta karun langkah bumi. Bagaimana mungkin? Mengapa keluarga bela diri memiliki harta setapak bumi? Bahkan tidak banyak dari tetua faksi kita yang memiliki harta setapak bumi. Bagaimanapun, bahkan jika keluarga Zhang memiliki sesuatu yang sangat berharga, tidak mungkin mereka memberikannya kepada seorang pemuda untuk pamer di turnamen. Petik 2. Ini benar-benar harta karun langkah bumi, itu adalah pusaka keluarga dari keluarga Zhang. Saat beberapa murid sedang berdiskusi, sebuah suara yang dalam tiba-tiba terdengar. Semua orang menoleh untuk melihat, dan dengan cepat membungkuk, memberi hormat. Salam, senior magang Brother Liang. Saudara Liang yang masih magang ini memiliki kultivasi di puncak alam. Hou Tian. Tidak hanya itu, tetapi dia baru saja mencapai usia 30 tahun, kejayaan masa depannya tidak ada habisnya. Dia baru saja diberi pil pembukaan surga, dan memiliki kemungkinan ekstrim untuk mencapai alam Xiantian. Begitu dia mencapai alam Xiantian yang legendaris, dia akan menjadi penatua, oleh karena itu para murid ini harus sangat menghormati pria ini. Senior magang Brother Liang berkata, Patriark pertama dari keluarga Zhang adalah Master Inti berputar, pedang darah itu adalah senjata yang digunakan Patriark ini. Setelah dipasangkan dengan keterampilan pedang yang diciptakan sendiri oleh Patriark pertama, kekuatannya luar biasa. Petik 2. Patriark pertama dari keluarga Zhang adalah Master Inti berputar. Kupikir itu hanya rumor yang dibesar-besarkan. Master Inti bergulir, itu terlalu berlebihan untuk dipercaya. Jika itu benar, lalu mengapa keluarga Zhang direduksi menjadi keadaan mereka saat ini? Petik 2. Banyak murid merasa bahwa ini terlalu sulit dipercaya. Kemudian, saudara magang senior Brother Liang berkata, waktu mengubah banyak hal. 3000 tahun lalu, keluarga Zhang adalah raksasa mengerikan yang menguasai beberapa negara dan mengambil sumber daya mereka. Mereka hanya sedikit lebih baik dari sekte kelas 3 terlemah. Namun, setelah Patriark pertama meninggal karena usia tua, keluarga Zhang tidak dapat menghasilkan Master Inti berputar baru untuk memimpin keluarga. Karena keluarga mereka telah mengumpulkan sejumlah besar kekayaan dan sumber daya yang diidam-idamkan banyak orang, akhirnya bencana berdarah menimpa mereka.
Keluarga mereka mengalami pertumpahan darah dengan sebagian besar dibunuh atau ditaklukkan, dan hanya sedikit keturunan langsung yang mampu mengambil sebagian kekayaan dan melarikan diri ke tempat lain, menyembunyikan identitas mereka. Setelah 1000 tahun berlalu, begitu pula musuh mereka. Mereka tidak pulih ke status sebelumnya, dan perlahan berevolusi menjadi keluarga Zhang saat ini. Tentu saja, Anda tidak bisa meremehkan warisan dan warisan keluarga Zhang. Bahkan tetua kita harus menghormati patriark keluarga Zhang mereka. Petik 2. Kakak magang Bruder Liang menghela nafas dengan hati yang penuh emosi. Jika sebuah keluarga kehilangan kekuatan yang sesuai dengan kekayaan dan sumber daya mereka hanya bisa menunggu kematian yang tak terhindarkan. Alasan pertama keluarga Zhang saat ini belum sepenuhnya dihancurkan oleh 7 lembah mendalam adalah karena mereka telah menyerahkan sejumlah besar sumber daya ke 7 lembah mendalam, dan patriark keluarga mereka secara pribadi datang untuk bernegosiasi. Alasan kedua adalah bahwa sebagian besar warisan dan warisan keluarga Zhang terkait dengan pedang. Karena tidak ada fraksi sabre dalam 7 lembah mendalam, tidak ada yang memutuskan untuk peduli tentang mereka. Keluarga Zhang tetap diam selama bertahun-tahun, tidak ada yang mengira bahwa Zhang Yanzhao akan menampilkan senjata yang dimiliki leluhur keluarga Zhang selama pertemuan bela diri fraksi total ini. Tampaknya keluarga Zhang akhirnya percaya bahwa keluarga mereka memiliki kekuatan untuk menyamai kekayaan mereka, dan bersiap untuk memperluas pengaruh keluarga mereka. Keluarga Zhang benar-benar telah menyerah terlalu lama. Saat magang senior saudara Liang berbicara, Jiang Baoyun juga melihat ke arah Zhang Yanzhao. Zhang Yanzhao terlihat agak tua, tidak aneh jika seseorang mengatakan dia berusia 25 atau 26 tahun. Dengan pedangnya di sisinya, dia memancarkan aura mendominasi yang samar. Namun, napas Zhang Yanzhao dalam dan langkahnya tenang, dan dia tampaknya tidak secara alami memancarkan momentum yang luar biasa. Energi pedang tertahan, ini adalah kondisi kembali ke asalnya. Alam yang bagus. Saya telah meremehkannya, tetapi tampaknya keluarga Zhang memberikan Blood Wave Sabre kepada Zhang Yanzhao, ingin dia mengejutkan dunia dengan satu prestasi brilian di pertemuan bela diri fraksi total ini. Dengan Blood Wave Sabre yang digunakan bersama dengan pembunuhan 3 raja darah leluhur keluarga Zhang yang dibuat sendiri oleh leluhur keluarga Zhang. Meskipun ada begitu banyak jenius yang hadir, hanya ada sedikit yang benar-benar bisa bertahan dari teknik sekuat itu. Petik 2. Pertemuan bela diri ini menjadi semakin menarik. 10 teratas bukan lagi dunia para murid langsung, melainkan medan pertempuran para pahlawan yang sombong. Petik 2. Pertandingan ke-7 dan ke-8 dimenangkan oleh Huan Xiaodi dan Qin Wuxin, pasangan cantik yang membanggakan dari generasi ini. Meskipun lawan mereka tidak lemah dan mereka mendapatkan hasil yang layak di pertemuan bela diri terakhir, mereka masih tidak berdaya melawan Huan Xiaodi dan Qin Wuxin, dengan cepat dikalahkan dalam beberapa gerakan. Saat dua wanita yang bangga dan cantik ini bertarung di atas panggung, gelombang suara sorak-sorai datang dari penonton. Tetapi untuk Lin Ming, dia menutup telinga untuk semua ini, tenggelam dalam keadaan bela diri yang sangat halus sehingga dia dapat dengan cepat memulihkan kekuatannya. Babak kedua telah berakhir. Selain Fangqi yang malang, semua murid langsung lainnya belum bertemu lawan yang tangguh. Mereka menyingkirkan semua oposisi. Saat babak ketiga dimulai, Lin Ming akhirnya dipulihkan ke kondisi puncaknya, dan kompresi esensi sejati dalam kekuatan dewa sesat selesai. Dia telah duduk bermeditasi lebih lama, menyesuaikan kondisi mentalnya, dan akhirnya membuka matanya. Pada saat ini, dia melihat Fangqi berdiri di tengah panggung bela diri. Pertandingan pertama adalah Fangqi, dia cedera pada ronde terakhir, tapi sebenarnya dia bisa pulih begitu cepat. Obat-obatan penyembuhan dari 7 lembah mendalam benar-benar ajaib. Selama itu bukan luka jiwa,
seseorang bisa sembuh dalam setengah jam. Aku ingin tahu siapa lawan Funky. Saat Lin Ming memikirkan ini, dia tiba-tiba mendengar suara tawa, JJJ, yang aneh dan ganjil. Seorang pria yang memiliki wajah panjang dan kulit yang sangat keriput berjalan di atas panggung. Dia ditutupi perban, terlihat seperti mumi. Saat orang aneh ini berjalan di atas panggung, dia membawa tas yang tampak aneh di punggungnya. Dia lebih kurus dari tongkat, dan mengenakan pakaian yang paling eksentrik. Dia seperti mayat yang telah dikubur di dalam peti mati dan akhirnya mulai membusuk, tetapi kemudian hidup kembali dalam tumpukan perban dan kain perca. Saat Funky melihat mumi aneh ini berjalan di atas panggung, wajahnya kehabisan darah. Apa keberuntungan mutlak yang saya miliki? Apakah semua 8 generasi terakhir saya dikutuk darah atau sesuatu? Pertama, saya bertemu dengan Lin Ming yang aneh di ronde kedua, dan sekarang saya bertemu dengan mayat kering fraksi boneka ini di ronde ketiga. Petik 1. Meskipun lawannya adalah murid langsung, dia masih terlihat seperti ini. Funky merasa ingin muntah. Lin Ming kaget. Orang mumi ini mungkin adalah murid langsung dari fraksi boneka, Mugu Buyu. Funky juga merupakan murid langsung. Saya berpikir bahwa murid langsung tidak akan bertemu sampai putaran terakhir, apakah karena Funky kalah dari saya, sehingga dia kehilangan kualifikasinya untuk menjadi pemain unggulan. Petik 1. Lin Ming berpikir, ini juga wajar. Bagaimanapun, alasan 7 murid langsung diselamatkan untuk pertandingan terakhir adalah untuk meningkatkan sifat kompetitif turnamen, bukan untuk menjaga murid langsung ini. Jika seorang murid langsung tidak memiliki kekuatan, mereka akan disingkirkan lebih awal. Pertandingan mulai. Penatua wasit mengucapkan kata-kata yang paling ditakuti Funky. Dia lebih suka menghadapi Jiang Baoyun daripada Mugu Buyu ini. Kekuatan orang ini terlalu aneh. Funky curiga bahkan mungkin Jiang Baoyun bukan tandingannya. Tidak hanya itu, sebentar lagi mumi ini akan mengeluarkan boneka yang terbuat dari mayat, perkakas yang terbuat dari kulit manusia, bahkan lampion mayat yang diterangi dengan minyak mayat. Orang yang menyeramkan dan mengerikan ini benar-benar membuat kulit kepalanya gatal karena mual. Dan yang lebih buruk adalah bahwa rune emas bendera arai cahaya emas Funky semuanya telah habis. Dia harus sementara waktu meminjam harta kelas 2 dari faksi yang memiliki kurang dari sepertiga kekuatan bendera arai cahaya emas. Dia sudah mengharapkan akhir yang sangat menyedihkan saat berhadapan dengan Mugu Buyu ini. JJJ, bayi laki-laki fraksi arai, apakah kamu siap untuk mengaku kalah? Mugu Buyu tersenyum aneh. Meskipun jelas bahwa dia tidak jauh lebih tua, dia masih berbicara dengan cara yang sangat tua dan bahkan tidak menempatkan Funky di matanya. Funky memucat. Dia benar-benar berpikir untuk segera mengakui kekalahan beberapa saat yang lalu, tetapi sekarang dia mendengar Mugu Buyu mengatakan hal-hal yang keterlaluan, tidak mungkin dia bisa mengaku kalah sekarang. Kalau tidak, dia benar-benar akan menjadi kura-kura. Baik atau buruk, dia masih murid langsung. Jika dia jatuh tanpa perlawanan, dan juga harus menelan hinaan dari lawannya, maka dia akan kehilangan banyak muka. Ini bukan hanya wajahnya yang akan dia hilangkan, tapi dia juga akan kehilangan muka untuk seluruh fraksi arai. Jika dia mundur pada titik ini, dia tidak akan pernah bisa menahan kepalanya di sekitar murid fraksi arai lainnya lagi. Funky mempersiapkan diri untuk menghadapi yang terburuk dan berkata, jika kamu ingin bertarung, maka ayo bertarung. Tutup jebakan kotormu. Petik 2. Hehe, kamu punya keberanian. Sayangnya, semakin banyak Anda berbicara, semakin Anda membutuhkan kekuatan untuk mendukungnya, jika tidak, Anda hanya akan terlihat seperti orang bodoh. Saat Mugu Buyu mengatakan ini, dia mengguncang tas di punggungnya, dan boneka seperti laba-laba melompat keluar. Boneka ini memiliki tubuh bagian atas manusia,
tetapi tubuh bagian bawah berupa laba-laba raksasa. Tubuh bagian atas sebenarnya cukup indah, tetapi begitu Funky melihat bahwa itu adalah boneka yang dijahit dari mayat, dia mulai merasa mual. Episode ke-265, dengan judul Pedang Seperti Harimau, Tombak Seperti Naga. Langsung ke dalam alurnya. JJJ. Bayi laki-laki, jika Anda bisa berurusan dengan boneka laba-laba kecil, bagaimana kalau saya kalah dari Anda? Petik 2. Mendengar kata-kata arogan Mugubuyu, Funky hanya bisa mengatupkan giginya dengan getir. Kamu terlalu sombong. Meskipun aku mungkin bukan tandinganmu, jika kamu ingin mengambil satu boneka tingkat 2 untuk berurusan denganku, maka kamu sama sekali tidak menempatkanku di matamu. Petik 2. Meskipun fraksi boneka misterius, Funky memiliki pemahaman tertentu tentang teknik Mugubuyu. Mugubuyu memiliki setidaknya 3 boneka, salah satunya boneka manusia yang terbuat dari tubuh master alam Hautian Puncak yang juga yang paling sengit dari ketiganya. Jika boneka manusia itu dibawa keluar, Funky akan mengakui bahwa dia bukan tandingan. Tapi sekarang Mugubuyu hanya mengeluarkan boneka laba-laba untuk menghadapinya, ini sama sekali tidak menghormati kemampuannya sama sekali. Arai bumi, jalur pembantaian segi 8. Funky membuang cakram arainya, dan serangkaian rune emas terbang keluar darinya, langsung mengelilingi boneka laba-laba. Mengumpulkan. Funky melambaikan bendera arai, dan semua tanda emas dikencangkan pada boneka laba-laba. Dia ingin membunuh boneka laba-laba yang terperangkap di dalam arai. Rune emas yang berkedip jatuh ke arah boneka laba-laba. Cahaya keemasan yang cemerlang mulai bersinar dari tubuh boneka laba-laba, dan bola emas muncul di sekitar boneka laba-laba, melindunginya. Peng 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 peng. Ini, pertahanan emas ini adalah Golden Bell Barrier, esensi sejati atribut logam. Funky sangat terkejut. Perisai emas ini jelas merupakan kekuatan pertahanan yang lebih kuat dari perisai esensi sejati atribut bumi. Meskipun dikatakan bahwa esensi sejati atribut logam jarang terjadi, sebenarnya seniman bela diri atribut metal sebenarnya jauh lebih umum daripada seniman bela diri atribut petir dan atribut angin. Tapi yang paling membuat Funky ngeri adalah bahwa esensi sejati atribut logam disempurnakan dari dalam tubuh boneka dan kemudian dikirim. Tidak hanya itu, Golden Bell Barrier adalah keterampilan bela diri defensif. Boneka sebenarnya bisa menggunakan keterampilan bela diri. Kamu telah mencapai ranah integrasi esens. Bagaimana itu mungkin? Petik 2. Funky sangat panik. Bahkan murid langsung lainnya di antara penonton, termasuk Ouyang Ming, Huo Yanluo, dan yang lainnya mengalami perubahan besar dalam ekspresi mereka. Ouyang Ming menarik napas dalam-dalam dan tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Ini adalah bidang integrasi esensi. Kultivasi Mugubuyu hanya setengah langkah ke alam Hautian, dan dia telah mencapai integrasi esensi. Meskipun fraksi wayang sangat misterius, pada akhirnya mereka masih menjadi bagian dari 7 lembah mendalam. Murid langsung lainnya memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatan dan kemampuan Puppet Masters. Seorang Puppet Master dapat memperbaiki monster ganas atau mayat pembangkit tenaga listrik menjadi sebuah boneka. 2 faktor terpenting dari sebuah boneka potensial adalah bahwa mereka memiliki tubuh yang kuat ketika mereka hidup, dan tubuh mereka juga pembawa esensi sejati yang sangat baik. Jika sebuah boneka dapat memiliki kedua kelebihan ini, secara alami mereka akan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Tapi boneka tetaplah boneka, dan mereka memiliki kegunaan tempur yang canggung. Jika seseorang tidak dapat menggunakan tubuh mereka yang kuat atau kapasitas esensi sejati yang tangguh, maka potensi pertempuran terakhir mereka akan sangat terbatas. Namun, setelah Master Boneka mencapai alam Siantian, atau mungkin setengah langkah ke alam Siantian, mereka dapat mencapai batas integrasi esensi.
Yang disebut integrasi esensi ini memungkinkan boneka untuk mempertahankan atribut esensi asli-asli mereka yang mereka miliki sebelum kematian, dan bahkan memungkinkan boneka untuk menjaga metode kultivasi dan keterampilan bela diri yang mereka ketahui dalam hidup. Boneka seperti itu tidak akan lebih lemah dari saat dia masih hidup. Alasan mengapa Mugu Buyu dapat membuat boneka laba-laba membuat Golden Bell Barrier adalah karena tubuh wanita bagian atas telah mempertahankan esensi sejati atribut logam yang dia miliki sebelum kematian. Wajah Funky pucat pasi di atas panggung. Mugu Buyu ini hanya setengah langkah ke alam hautian, tapi dia sebenarnya telah memahami integrasi esensi yang biasanya membutuhkan kultivasi setidaknya setengah langkah ke alam Siantian. Mugu Buyu benar-benar bakat paling menakutkan dan mengerikan di fraksi boneka selama 100 tahun terakhir. Bahkan mungkin Jiang Baoyun akan kalah melawan Mugu Buyu. Bagaimana dia bisa beruntung, bertemu dua orang aneh berturut-turut? Aku mengaku kalah. Funky sangat terengah-engah saat mengucapkan kata-kata ini. Jika dia harus mengaku kalah, maka dia akan mengaku kalah. Melawan seseorang yang bahkan tidak Jiang Baoyun mungkin bisa kalahkan, tidak ada gunanya melukai dirinya sendiri hanya untuk terlihat seperti orang bodoh, terburu-buru melalui sikap keras kepala dan membuat semua orang memandang rendah dirinya. Mugu Buyu, kemenangan. Saat wasit tua mengumumkan ini, dia juga tidak bisa menahan untuk menelan beberapa kali. Mugu Buyu ini terlalu menakutkan. Meskipun ada begitu banyak jenius dan pahlawan yang telah berkumpul di pertemuan bela diri fraksi total ini, dia adalah monster di antara monster. Dia berpikir bahwa pertemuan bela diri fraksi total ini mungkin yang termegah dan terbaik dalam 3 terakhir, tetapi sekarang melihatnya, apalagi 3, itu mungkin lebih unggul dari bahkan 30 pertemuan bela diri terakhir. Selama pertemuan bela diri fraksi total terakhir, murid langsung yang masih berada di sini dengan peringkat tertinggi adalah Ouyang Ming dari fraksi Acaccia, yang telah mencapai tempat ketiga. Untuk seorang anak berusia 17 tahun mencapai tempat ketiga sudah sangat tidak normal. Saat itu, juara dan juara kedua telah berusia lebih dari 20 tahun, dan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi. Sudah menjadi keyakinan umum bahwa Ouyang Ming benar-benar akan menjadi juara, tetapi kemudian Jiang Baoyun telah melampaui dia, dan peluang Ouyang Ming untuk menjadi nomor 1 berakhir. Tapi sekarang, melihat orang mumi Mugu Buyu ini yang muncul entah dari mana dan berhasil memahami batas integrasi esensi, Jiang Baoyun bahkan mungkin bukan yang pertama. Tidak hanya itu, tapi ada Jiang Lanjian yang kekuatannya tidak jauh lebih buruk dari Jiang Baoyun, dan ada Qin Wuxin yang telah mencapai kesuksesan besar hati sitarnya, dan juga kecantikan berbakat muda dari fraksi Meraj, Huan Xiaodi. Tidak hanya itu, tetapi ada juga Zhang Yanzhao yang dengan sabar menunggu dan Lin Ming yang tak terduga. Ini benar-benar pertarungan antar pahlawan. Belum lagi tempat pertama, atau 3 besar, bahkan memperebutkan 10 besar akan sangat sulit. Siapa yang akan menjadi pemenangnya? Hati wasit tua dipenuhi dengan antisipasi. Dia berpikir sejenak dan kemudian menggunakan transmisi suara esensi sejati untuk mengirim pesan ini ke kelompok wasit. Penatua Jiang, ada apa? Sesepuh kelompok wasit dengan hormat bertanya. Penatua wasit di panggung bela diri berasal dari fraksi pedang, dan dia memiliki penilaian yang sangat tajam. Kultivasinya juga berada di ranah Siantian Tengah, dan dia memiliki peringkat tinggi, dia dihormati bahkan di antara para tetua. Akan ada sedikit perubahan pada jadwal turnamen aslinya, terlalu banyak talenta. Kami tidak perlu menunggu sampai akhir. Terutama ada beberapa pertandingan yang ingin saya lihat. Petik 2. Baik, saya kebetulan setuju dengan pikiran Penatua Jiang. Beberapa pertandingan pertama terlalu membosankan, ada beberapa hasil pertandingan yang sangat ingin saya ketahui. Petik 2. Setelah Funky dikalahkan,
Ada beberapa permainan yang tenang, dan kemudian gelombang kontroversi muncul lagi. Putaran ketiga, pertandingan ke-9. Lin Ming melawan Zhang Yanzhao. Petik 2. Saat wasit mengumumkan pertandingan ini, penonton pun langsung heboh. Murid 7 lembah mendalam lebih tenang, karena apakah itu Lin Ming atau Zhang Yanzhao, mereka tidak terlalu peduli karena mereka tidak ada hubungannya dengan mereka. Tapi seniman bela diri dari 36 negara dan 16 keluarga bela diri mulai berteriak liar, berteriak sekuat tenaga. Lin Ming adalah perwakilan dari 36 negara, dan Zhang Yanzhao adalah satu-satunya anak yang tersisa dari 16 keluarga bela diri. Dengan dua petarung yang kuat ini bertabrakan, ini pasti akan menjadi pertarungan sengit antara dua seniman bela diri yang hebat. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Murid dari 36 negara dan 16 keluarga bela diri dipersatukan oleh kebencian yang sama ketika menghadapi 7 lembah mendalam, tetapi sekarang mereka harus bertempur satu sama lain. Mereka secara alami harus terlibat satu sama lain untuk sementara waktu. Hehe, kemenangan beruntun Lin Ming Anda akan segera berakhir. Sial sekali dia bertemu Zhang Yanzhao di sini. Petik 2. Jangan bicara apa-apa. Apakah Anda tidak takut angin memotong lidah Anda dengan omong kosong yang Anda bicarakan? Bukankah Fangqi galak? Bukankah dia dikalahkan oleh Lin Ming dalam 3 langkah? Zhang Yanzhao Anda paling banyak berada pada level yang sama dengan Fangqi. Sekarang dia menghadapi Lin Ming. Dia hanyalah sampah yang akan dikalahkan dalam sedetik. Petik 2. Kamu benar-benar bodoh. Fangqi dan Huo Yanluo adalah yang terburuk di antara 7 murid langsung. Mereka pada dasarnya hanya lauk. Bisakah mereka membandingkan dengan Zhang Yanzhao? Apakah Anda tahu apa itu pembunuhan 3 Raja Darah? Kekuatan dari ketiga gerakan itu bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh orang sepertimu. Sudah bagus jika Lin Ming bisa menahan serangan pedang kedua. Lin Ming dan Zhang Yanzhao bahkan belum bertarung, tetapi para murid dari 36 negara dan 16 keluarga bela diri telah memulai perang kata-kata yang biadab. Argumen mereka menjadi sangat panas. Jiang Baoyun sedang minum teh roh, dan dia bertanya sambil tersenyum, "Lanjian, penglihatanmu cukup bagus. Menurutmu siapa yang akan menang?" Petik 2. Jiang Lanjian menatap tajam ke Jiang Baoyun. Meskipun Jiang Baoyun baru saja melihat Mugu Buyu yang aneh itu dan kemampuan integrasi esensinya, dia masih bisa mempertahankan ketidakpeduliannya yang tenang. Jiang Baoyun bisa mempertahankan sikap ini berarti dia percaya diri melawan Mugu Buyu, atau Sword Heart-nya telah mencapai kondisi tak terhapuskan yang tidak akan pernah bisa dibandingkan oleh pendekar pedang normal. Tidak perlu menyebutkan penglihatan saya lagi. Saya sudah salah paham tentang Lin Ming beberapa kali, dan masih menemukan bahwa saya tidak dapat memahaminya sama sekali. Saya awalnya berpikir Lin Ming memiliki peluang bagus, tetapi pembunuhan 3 Raja Darah keluarga Zhang terlalu kuat. Itu adalah keterampilan bela diri yang dibuat oleh Master Inti berputar. Setelah dikombinasikan dengan Blood Wave Sabre, kekuatan yang bisa dilepaskannya tidak bisa dimengerti. Dikatakan bahwa pedang ketiga mengkonsumsi setidaknya 40% dari esensi sejati seseorang, dan dapat menghancurkan bumi dan langit. Saya bertanya-tanya bagaimana Lin Ming bisa menghentikan itu. Saya tidak bisa memprediksi hasil pertandingan ini. Menurutmu siapa yang akan menang? Petik 2. Jiang Baoyun menggelengkan kepalanya, dan hanya berkata, pedang seperti harimau, tombak seperti naga. Pedang seperti harimau, tombak seperti naga. Dalam pertempuran antara naga dan harimau, siapa yang lebih kuat? Naga atau harimau? Terlepas dari apakah itu Lin Ming atau Zhang Yanzhao, mereka berdua adalah seniman bela diri yang unggul dalam serangan yang kuat. Jika mereka bertemu di medan perang, puluhan ribu akan terbunuh. Dengan kontestan yang sangat berkualifikasi,
pertandingan ini benar-benar layak untuk ditonton. Murid dari 36 negara dan 16 keluarga bela diri bersorak-sorai. Saat Zhang Yanzhao melangkah ke panggung bela diri, dia tidak menahan apapun, dia segera mengeluarkan Blood Wave Sabre. Melawan Lin Ming, ini adalah satu-satunya keterampilan yang bisa dia gunakan untuk mengalahkannya. Lin Ming berdiri tidak terlalu jauh dari Zhang Yanzhao, tombak lembut mendalam berat di tangannya. Pertarungan ini adalah pertarungan antara pedang dan tombak. Dia hanya ingin mengandalkan tombaknya sendiri dan memiliki pertempuran yang luar biasa. Teknik tombak dasar melawan pembunuhan tiga Raja Darah. Meskipun tampaknya tombak Lin Ming memiliki kerugian besar, di tangannya, teknik tombak dasar mengalami evolusi yang drastis. Tidak lagi seperti dulu. Setiap serangan dan gerakan tombak mengandung kekuatan gunung dan sungai. Karena itu, keterampilan tombak tidak begitu penting. Keduanya berdiri terpisah 100 kaki. Tiba-tiba, aura yang ditahan Zhang Yanzhao di dalam dirinya tiba-tiba meledak keluar. Orang bisa melihat gelombang darah samar mengalir darinya, niat membunuhnya datang dari segala arah. Seolah-olah niat membunuh itu sudah cukup menghapus langit, dan gelombang darah itu cukup untuk menenggelamkan siapapun di bawahnya. Lin Ming juga tertahan. Dia berdiri tegak di atas panggung, seperti tombak itu sendiri. Tubuhnya menyembunyikan momentum bergolak yang sepertinya langsung menembus langit. Zhang Yanzhao merasa seolah-olah dia bisa mendengar auranya sendiri dipecah, dan aura yang dia lepaskan seperti gelombang darah hanya dipotong oleh pisau yang tajam. Dia tertawa dan berkata, bahwa aku bisa bertemu lawan sepertimu selama pertemuan bela diri fraksi total ini sudah cukup. Saya hanya akan menggunakan 3 gerakan pedang. Jika saya tidak bisa menang melawan Anda dengan mereka, saya mengaku kalah. Petik 2. Zhang Yanzhao tidak sombong. Hanya saja pembunuhan 3 Raja Darahnya hanya memiliki 3 pedang di dalamnya. Setelah ketiga pedang ini digunakan, esensi sejatinya akan dikonsumsi lebih dari 70%. Jika dia tidak bisa mengalahkan Lin Ming saat itu, maka pada dasarnya dia akan kalah dalam pertandingan. Zhang Yanzhao memiliki keyakinan mutlak pada pedang ketiga dan terakhir Blood King's Triple Murder. Baik, gerakan pedangmu. Petik 2. Dengan ini, Lin Ming mengambil sikap abadi jembatan besi memblokir sungai. Pada saat itu, auranya seperti gunung yang tenang, pantang menyerah dan tidak berubah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.